Bersabar atau berbuat baik? Bersabar dan berbuat baik dua hal yang berbeda loh. Nek bersabar kowe ora males, tidak membalas, tapi kalau berbuat baik kita balas keburukannya dengan kebaikan. Ayo sing bener sing ndi? Ayo berbuat baik. Kalau berbuat baik pasti sabar. Kalau sabar belum tentu berbuat baik. Kok ndang imbang tok deh. Nggih, innahu mayattaqi wa yasbir. Tapi kalau Nabi Yusuf dipamari qad manallahu alaina. Sungguh Allah telah memberi anugerah kepada kita. Pertama begini urutannya. Awake duwe dulur kandung, dek dulur tiri, dek dulur apa pokoknya dulur. Islam itu sangat memuliakan saudara. Bah itu saudara tiri, bah itu saudara kandung, bah itu saudara saliyane tiri apa? Dulur temon, angkat, ngono-ngono ae. Itu dimuliakan. Dengan bukti apa? Bahwa bapak tiri selamanya tidak bisa menikahi anak tiri. Anak tiri selamanya tidak bisa menikahi ibu tiri. Selama orang tua itu dukhul apa dukhul itu? Ya dukhul. Anu pokoknya ya. Ketika orang tua kita sudah berjima dengan ibu kita, ibu kita itu maksudnya ibu kita nikah sama bapak tiri kita, berarti hubungan kita dengan bapak tiri ini seperti hubungan ayah. Karena apa? Karena haram dinikah. Makanya jangan bedakan. Nah, kemudian bagaimana kalau ada saudara kita yang keluarganya buruk? Yang pertama kita bersyukur. Wong punya saudara jahat kok bersyukur. Berterima kasih kepada Allah. Karena orang bersyukur pasti ditambah. Orang bersabar masuk surga sama. Ya Allah, Engkau mengirimkan saudaraku dengan keburukannya agar aku bisa membalasnya dengan kebaikan. Sampai duit dulur jahat itu artinya kita dikuatkan oleh Allah dengan kejahatannya. Kita disuruh oleh Allah untuk bersabar atas kejahatannya. Setelah itu kita membalas kejahatannya dengan kebaikan. Insya Allah. Ini ajaran Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak pernah membalas. Nabi Yusuf masih kecil, sudah dibuang. Sebenarnya niat untuk dibunuh. Nabi Yusuf tidak membalas. Tapi justru yang diberi anugerah oleh Allah, Nabi Yusuf atau saudaranya? Nabi Yusuf. Mulane orang yang ngalah pasti mulia. Jadi melanjutkan perjalanan Yusuf yang berliku-liku, di mana Nabi Yusuf kecil dibuang oleh saudaranya di sumur, dijual sebagai budak, ditemukan oleh wazir, seorang pejabat yang punya istri cantik. Ketika remaja, Nabi Yusuf sudah dicintai sama sayyidahnya, sama juragannya, difitnah, dan akhirnya Nabi Yusuf dipenjara dan lain sebagainya. Nabi Yusuf disakiti oleh saudara-saudaranya sehingga saat itu Mesir menjadi negara makmur, sedangkan Syam, Palestina menjadi negara paceklik. Sehingga kebutuhan sandang pangan, kebutuhan pangan tergantung kepada negara Mesir. Ringkas cerita, akhirnya adik Nabi Yusuf ditahan. Akhirnya setelah ditahan, mereka tetap meminta belas kasihan Nabi Yusuf. Sebelumnya ini belum tahu kalau itu siapa Nabi Yusuf. Akhirnya terus minta dibawakan bahan-bahan pokok makanan. Nabi Yusuf menjawab, hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi id antum jahilu. Hai kalian orang yang dari Syam, dari Palestina, apakah kalian tahu apa yang kalian perbuat terhadap Yusuf? Dan saudara Yusuf namanya siapa? Bunyamin. Ibu Nabi Yusuf namanya Rahel. Jailing. Sing layan lali mikir utang. Nggih. Ibu Nabi Yusuf namanya
Rahel. Bapak Nabi Yusuf namanya Yakub, Nabi Yakub. Apakah kalian tahu yang kalian perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kalian dulu bodoh, melakukan kebodohan? Akhirnya curiga saudara-saudaranya ini. Karena menteri ekonomi ini wajahnya mirip Nabi Yusuf dan ada andeng-andeng di sebelah kirinya. Jadi kawe cilik Nabi Yusuf andeng-andengnya yang sebelah kiri ada kiri kene to kene. Oh kene yo. Yo. Sing kene. Jadi ada tai lalat kecil yang itu menjadi penanda bahwa itu adalah Yusuf. A'innaka la anta Yusuf. Apakah tuan ini adalah Yusuf? Ya, kata Yusuf. Ana Yusuf. Wa hadza akhi, dan ini adalah Benyamin, saudaraku. Qad mannallahu alaina. Sungguh Allah telah memberi anugerah kepada kita. Innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang bersabar, takwa dan sabar dipadukan, maka sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi sebenarnya ada dua saudara, yang satu jahat, yang satu baik. Yang jahat ingin merebut haknya yang baik. Ini apa yang dilakukan yang baik? Yang dilakukan yang baik harus apa? Piye tau gak jawab ya? Sampean duwe dulur kelakuannya elek. Kita punya saudara kelakuannya buruk, sering merampas hak kita. Seperti saudara Nabi Yusuf. Kemudian kalau kita punya saudara seperti itu, apa yang kita perbuat? Bersabar atau berbuat baik? Bersabar dan berbuat baik dua hal yang berbeda loh. Nek bersabar, kowe ora males, tidak membalas, tapi kalau berbuat baik, kita balas keburukannya dengan kebaikan. Ayo, sing bener sing ndi? Ayo, berbuat baik. Kalau berbuat baik pasti sabar. Kalau sabar belum tentu berbuat baik. Kok ndang imbang tok deh. Nggih, innahu mayyattaqi wa yasbir. Tapi kalau Nabi Yusuf dipamari qad mannallahu alaina. Sungguh Allah telah memberi anugerah kepada kita. Pertama begini urutannya. Awake duwe dulur kandung, dek dulur tiri, dek dulur apa pokoknya dulur. Islam itu sangat memuliakan saudara. Bah itu saudara tiri, bah itu saudara kandung, bah itu saudara saliyane tiri apa? Dulur temon, angkat, ono ae. Itu dimuliakan. Dengan bukti apa? Bahwa bapak tiri selamanya tidak bisa menikahi anak tiri. Anak tiri selamanya tidak bisa menikahi ibu tiri. Selama orang tua itu dukhul apa dukhul itu? Ya dukhul. Anu pokoknya ya. Ketika orang tua kita sudah berjima dengan ibu kita, ibu kita itu maksudnya ibu kita nikah sama bapak tiri kita, berarti hubungan kita dengan bapak tiri ini seperti hubungan ayah. Karena apa? Karena haram dinikah. Makanya jangan bedakan. Nah, kemudian bagaimana kalau ada saudara kita yang keluarganya buruk? Yang pertama kita bersyukur. Wong punya saudara jahat kok bersyukur. Berterima kasih kepada Allah. Karena orang bersyukur pasti ditambah. Orang bersabar masuk surga sama. Ya Allah, Engkau mengirimkan saudaraku dengan keburukannya agar aku bisa membalasnya dengan kebaikan. Sampai duit dulur jahat itu artinya kita dikuatkan oleh Allah dengan kejahatannya. Kita disuruh oleh Allah untuk bersabar atas kejahatannya. Setelah itu kita membalas kejahatannya dengan kebaikan. Masya Allah. Ini ajaran Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak pernah membalas. Wong Nabi Yusuf masih kecil, sudah dibuang. Sebenarnya niat untuk dibunuh. Nabi Yusuf tidak membalas. Tapi justru yang diberi anugerah oleh Allah, Nabi Yusuf atau saudaranya? Nabi Yusuf. Mulane orang yang ngalah pasti mulia. Orang yang serakah pasti hina.
Saya tidak mengatakan insya Allah. Pasti. Karena itu sudah janjinya Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah bersabda bahwa orang tawadhu oleh Allah, orang yang mengalah diangkat oleh Allah, orang yang sombong serakah dihinakan oleh Allah. Makanya penak jadi wong serakah apa penak jadi wong ngalah. Jadi kok sampean nganggo klambi apik, kok dulure lewat, "Dik, klambine kok apik." Tak minta, "Dik, monggo Mas, wis gak usah mikir maneh." Allah akan memberi baju yang lebih baik. Kakak lewat neh, "Le, jendelomu kok apik, pengen mbok coplok to Mas?" "Monggo." Nyoh, nanti sama Allah diganti jendela yang lebih baik. Itu kuncinya. Pertama, kalau ada saudara kita jahat sama kita, bersyukurlah. Setelah kita bersyukur, bersabar. Setelah sabar, kita membalas. Tapi membalasnya dengan kebaikan. Ada pertanyaan kemarin, "Pak Yai, saya itu sudah mengamalkan ilmunya. Tapi sama saudara saya, setiap saya ke sana bawa wewean." Wewean itu ater. Jadi wewean ater-ater itu isinya pitik merkungkung, ndok, ya, terus nasi, terus jangan lauk pauk. Kemudian diserahkan ke saudara yang membenci kita, digewak, dibuang. Kita ngasih lagi atau tidak? Ngasih, tapi kan mubadir. Maka buang, kata siapa mubadir? Itu berarti derajat kita baru sedekah untuk pitik dan lain sebagainya. Bukan kita yang membuang. Kita ingin bersedekah kepada manusia, tapi Allah memberi gambaran kepada kita, keikhlasanmu baru sebatas sedekah untuk ayam. Jangan marah. Alhamdulillah, gua gak popo, sesuk balik maneh. Ada satu kisah, Ma'ruf Al-Karhi itu punya tetangga bukan muslim, Nasrani, tetangga petembo. Lah namanya orang ulama zuhud, tembok itu gak leponan. Pas kamarnya Ma'ruf Al-Karhi iku pas WC-ne wong Nasrani. Jadi nek buang air besar, iku merembes. Ditadai karo Ma'ruf Al-Karhi, tos, ambune yo ora karu-karuan. Iku coro sampean. Iku wong Nasrani iki diapake. Kok beres-beres piye? Langsung beres. Ma'ruf Al-Karhi bersyukur. Ini mungkin Allah memberi derajat kamarku baru sebatas bau busuk yang aku terima dari saudaraku Nasrani. Sampai suatu saat, ini kok gak ada bau busuk. Kemana? Akhirnya Ma'ruf Al-Karhi bertamu, ternyata saudaranya sakit. Sudah tidak kencing, sudah tidak buang air besar 3 hari. Tidak buang air besar 3 hari. Akhirnya gak ada yang merawat. Dirawat oleh Ma'ruf Al-Karhi. Kemudian ada temennya ini buang air besar di rumahnya. Dia tahu, tos, ya Allah. Ini apa? Itu adalah WC-mu yang tepat bersebelahan dengan kamarku. Berapa kamu bersabar? Berapa tahun? 14. Nggak pernah protes. 14. Apa kata orang Nasrani? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makanya benar dawuh Kanjeng Nabi, al-muslimu mir'atul muslim. Kalau kita ngajak orang masuk Islam, enggak keluar-keluar takbir di tengah jalan. Berikan perilaku terbaik, inilah perilaku muslim. Yaitu tidak membalas kejahatan orang lain dengan perilaku jahat, tapi balaslah dengan kebaikan. Masya Allah. Qad man alaina. Sungguh Allah telah memberi anugerah kepada. Jadi kalau ada orang jahat kepada kita, pertama lakukan bersyukurlah. Bersyukur, ya Allah, terima kasih engkau mengirimkan orang ini kepadaku.
sehingga aku akan kuat, aku akan bersabar. Kemudian doakan dia, kirim Fatihah tiap tengah malam. Al-Fatihah ila wong kae, Al-Fatihah bacakan Al-Fatihah agar hatinya lunak. Ojo rasa terus kue gak duwe prestasi apa-apa ning gone wonge. Ya, kemudian balas keburukannya dengan kebaikan. Ini jenis kalau kita bisa seperti itu, bisa seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, jawabannya qad mannallahu alaina. Allah sungguh telah memberi anugerah kepada kita. Innahu mayattaqi wa yasbir. Orang yang bertakwa, bersabar, maka sungguh Allah tidak menyiakan pahalanya orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Makanya kemarin ketika saya nilai Zam-Zam. Jadi Zam-Zam itu dulu kan di dekatnya Ka'bah, sekitaran Ka'bah. Di sekitaran Jabal Abil Qubais. Sekarang ditampung. Ketika saya melihat penampungan Zam-Zam itu, teringat pada satu cerita. Bahwa kita itu harus mengajarkan saudara kita, istri kita, anak kita, teman-teman kita. Dengan kesederhanaan hidup dan kesederhanaan berpikir. Bahwa prestasi tertinggi kita di hadapan Allah, di dunia dan akhirat adalah ghufran. Orang yang sukses itu bukan orang yang berpangkat tinggi, berjabatan tinggi, orang yang punya uang banyak, bukan. Ketua partai, bukan. Ketua rumah sakit, bukan. Siapa orang yang berhasil, yang sukses? Adalah orang yang mendapatkan ghufran, ampunannya Allah. Siapapun dia, kalau dia dapat ghufran, dapat ampunannya Allah, itulah orang yang sukses. Siapapun. Bisa jadi ketua rumah sakit, dapat ghufran, sukses. Kiai dapat ampunan Allah, sukses. Petani dapat ampunan Allah, sukses. Makanya kita hidup itu hanya ingin mendapatkan rahmat ampunannya Allah. Saya teringat satu kisah. Zakaria Al-Ansori itu punya dua anak gadis. Siapa Zakaria Al-Ansori? Beliau ulama yang hidup di Mekah. Dia muftil Haramain, dia mufti Mekah, Madinah. Zakaria Al-Ansori punya dua putri yang cantik yang dinikahi oleh santri beliau sendiri. Jadi biasa kiai dua anak wedok terus mek mantu santri itu sudah ada sanatnya. Nah ini yang santrinya yang diambil mantu namanya itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang kedua Imam Ar-Romli. Kalau kita sering baca kitab-kitab fikih itu ada Imam Nawawi dan Imam Ar-Romli. Nah, Imam Nawawi itu rivalnya Imam Ar-Romli. Rival itu maksudnya kelasnya sama. Dilalah kersane Allah. Ibnu Hajar Al-Haytami karena hidup di padang pasir, di padang tandus di Mekah. Ibnu Haytami hidupnya sederhana. Kekurangan. Sedangkan Imam Ar-Romli, beliau hijrah ke Mesir. Jadi anak eseng wedok dibawa ke Mesir satu, dibawa Imam Ar-Romli, yang satu tetap di Mekah, Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami miskin, Imam Ar-Romli di Mesir kaya raya. Suatu saat, dua orang anak dan menantu berkumpul. Yang laki-laki mujalasah dengan para lelaki, yang perempuan juga mujalasah dengan perempuan. Lah akhirnya adik iki ngomong ning ngene Mbak Ane. Sing bojone Ibnu Hajar matur, "Mbak, ya Dik, bejo Mbak, Pak sampean." Lu kenapa, Dik? Masya Allah sampean dinikah oleh Imam Ar-Romli. Ulama yang masyhur, fikih, hadis masyhur. Kaya, tidak kekurangan satu apapun. Beda dengan suamiku yang di sini, di padang tandus ini, kekurangan. Ibnu Hajar Al-Haytami mendengar pembicaraan itu. Bahwa ternyata istrinya masih membandingkan kekayaannya dengan kakaknya. Akhirnya Imam Ar-Romli pulang beserta istrinya. Ibnu Hajar memanggil istrinya. "Dek, nggih Bah, ayo melu aku. Teng pundi Bah jalan-jalan." Diajak ke sumur Zam-Zam. Di sumur Zam-Zam ini Ibnu Hajar Al-Haytami nimbo. Mengambil satu timba air.
Ada satu timba air ini didamu oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya ma'a Zamzam, wahai air Zamzam, kun dhahaban biidznillah. Jadilah engkau emas atas izin Allah. Seketika air Zamzam satu ember, satu timba, kun biidznillah. Saking iktimatnya, saking sesandenane Ibnu Hajar kepada Allah, sampai air Zamzam pun nurut. Ya ma'a Zamzam, kun dhahaban biidznillah. Wahai air Zamzam, engkau jadilah emas atas izin Allah. Seketika jadi emas. Dek, nggih Bah, ikhtari baina dhahab wa Ibnu Hajar Al-Haytami. Dek, pilihlah di antara emas atau Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau engkau memilih emas, bawalah emas ini ke rumah, tapi aku akan meninggalkan rumah ini. Kalau engkau memilihku, maka biar emas ini pergi. Nangis bojone. Nangis, ya Allah, salah. Bandingno iku apa? Salah. Kira-kira kalau istrine jenengan, istrine jenengan kongkon milih emas sak ember, karo milih jenengan pilih pundi? Milih Mas Kim. Masya Allah. Akhirnya karena inilah ulama-ulama dulu seperti itu biasa. Mengajarkan istri-istrinya untuk zuhud. Maka kemarin itu saya itu agak tersiksa ketika di Mekah itu tersiksa satu hal. Tersisa satu hal ini bagi yang ingin poligami, dengarkan. Bagi yang ingin poligami, dengarkan. Saya itu satu kamar dengan ulama-ulama hebat, ulama-ulama sepuh, yang semua istrinya banyak. Ada yang 4, 3, 2. Saya selama 24 hari di Mekah, itu nanti orang muslim itu yang istrinya satu masuk neraka dulu sebelum ke surga. Iki aja roh bojomu ya. Nanti orang muslim yang istrinya satu masuk neraka dulu sebelum ke surga. Loh kenapa Bah? Saya katakan gitu. Karena nanti kamu akan ditanya. Misalnya siapa? Di hati, istrimu berapa? 1. Kenapa istrinya 1? Takut sama istri. Barang siapa takut kepada selain Allah, itu tempatnya surga atau neraka? Loh, mesti jawab loh. Waduh, kacau. Lah ya barang siapa yang punya rasa takut kepada selain Allah, itu tempatnya surga atau neraka? Nah, ya kok jawab. Itu bagi yang istri 1. Makanya saya agak diteror sama ibu-ibu. Pak Yai jangan nikah lagi. Kenapa? Kan suami saya muridnya Pak Yai. Kalau tiru repot. Waduh, urung-urung mesti teror. Saya pahami. Kenapa ulama-ulama yang bareng saya itu istrinya banyak tapi bahagia? Bahagia betul, saya menyaksikan bahagia betul. Ketika telepon mereka saling berkirim kabar sesama istri satu dengan yang lain. Ternyata saya tanya, apa resepnya Pak? 1. Mereka dari awal memang kita tarbiyah. Ketika awal menikah sudah ditarbiyah untuk 1. Melakukan semua sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Kamis dikerjakan, tahajud duha dikerjakan, pakai celak dikerjakan, siwak dikerjakan, semua sunnah dikerjakan. Dan istrinya diajak untuk melakukan sunnah itu. Sehingga istrinya sangat taat, sangat sholihah. Ketika semua sunnah sudah dikerjakan, ulama ini bertanya, Dek, ya Pak, aku kerjakan Dek. Jangan sampai Rasulullah nuntut saya karena ada sunnah yang belum aku kerjakan.
Apa kata istrinya? Masya Allah, bah, tinggal satu yang belum, bah. Rasulullah istrinya banyak, apa hanya saya? Kerjakan, bah, jangan sampai apa tidak melakukan sunnah. Loh, wong rai-rai ngene. Wah, masih banyak sunnah yang lain yang belum kalian kerjakan. Istrimu masih banyak tahu celamu. Umpomo bojomu, istrimu tak kasih 2 kain atau 2 kertas putih. Tak suruh nyatet kebaikan suami dan keburukan suami. 2 kertas sama-sama putih. Kira-kira banyak baiknya atau buruknya? Lah ngono kok ape poligami. Oh, saya lagi sadar, Masya Allah, oh berarti ada ilmunya. 2, tanamkan pada istri kita bahwa kita ini milik Allah. Ketika awal menikah, Dik, kita ini hamba Allah. Sebagai hamba, jangan mencintai hamba terlalu berlebihan. Adik mencintai abah seperapat saja. Begitu juga saya mencintai adik seperapat saja. Jangan takut untuk kehilangan dan jangan takut untuk dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa betul-betul fokus beribadah kepada Allah. Karena hakikatnya kita makhluk untuk beribadah, makhluk Allah, seperapat. Kalau istri sudah mencintai hanya seperapat, kita mencintai seperapat, masih ada 3/4 yang lain. Sisanya. Oh ngono. Jadi ditarbiyah dari awal. Urung lagi kopil tuh nikah adik, hidup semati, Dek. Pas 100% wis angel-angel. Ada yang siap poligami lagi? Halo. Tarbiyahnya. Kalau Anda bisa mentarbiyah, monggo. Jangan gunakan poligami sebagai alat candaan, tapi harus betul-betul dengan ilmu yang baik. Tak tanya, bah, saya punya itu teman pesantren, bah. Ketika istrinya 1, anaknya baik-baik, bah, usia SMP baik, usia SMA baik, menikah lagi, brutal anaknya. Benci sama abahnya. Lah itulah, kalau ingin poligami, jangan menunggu anak besar. Kapan? Ya saat anak-anak kita masih kecil. Taunya ini ibu 1, ibu 2, ibu 3. Nggak terkonsep, nggak terkontaminasi dengan orangnya. Walah Pak Eko, duh anakku wis SD. Ah, wis. Barang siapa yang bersyukur, bersabar, bertakwa, membalas keburukan orang lain dengan kesabaran dan dengan kebaikan, maka Allah pasti memberi anugerah kepada kita. Enak ya? Jadi kalau seperti ini, orang itu nggak akan punya musuh. Yang ada hanya ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah. Sehingga hati ini menjadi lapang. Orang-orang yang hatinya sempit, sumpek, ruwet, itu karena pasti mikir makhluk. Kalau mikir Allah, mikir akhirat, nggak ada sumpek, nggak ada ruwet. Yang di sini yang paling sumpek siapa? Atau yang sumpeknya ringan? Mas Antor, sumpeknya apa? Sesuk sing gawe tuku wedake bojo habis yo. Makhluk kan yang dipikir. Pun. Berarti jawabannya mayattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Barang siapa yang bertakwa dan mau bersabar, Allah akan membalas. Kemarin ada satu kisah nyata. Orang haji itu sekarang kalau masuk raudhah, raudhah itu satu taman surga yang ada di antara makamnya Rasulullah. Kalau sekarang, kalau dulu rumahnya Rasulullah dan mimbar Masjid Nabawi, di antaranya itu ada tempat sempit namanya raudhah, surga, taman surga. Kita masuk ke raudhah, maka sama halnya kita mencatatkan nama kita di surga. Allahumma amin. Semoga jamaah ini nanti semua bisa masuk raudhah dan nanti menyebabkan kita masuk surganya Allah. Allahumma amin. Sekarang orang haji itu harus pakai aplikasi. Kalau ingin masuk raudhah harus aplikasi download, namanya aplikasi Tawakalna. Tawakalna. 2 jam sebelum masuk harus daftar. Kita
membayangkan 3 juta orang berkumpul dalam satu tempat. 3 juta orang berkumpul dalam satu tempat, download kabeh. Kira-kira error napa mboten? Banyak erroran. Orang seusia saya sudah bingung. Saya gaptek, nggak pinter dolanan HP. Sama Mas Kofik dikasih HP yang berkekuatan tinggi, yo nganggo risite WA tok. Disuruh aplikasi download Tawakalna, nyerah nggak bisa. Orang-orang berebut jalan menuju Raudhah dan makom Rasulullah itu digawe umat ngene. Jadi ben antri panjang, sudah ada aplikasi masuk. Ketika itu saya dan teman sama staf Nurholik ya mau download bagaimana? Wong kita nggak bisa. Tapi saya meyakini bahwa doa yang terbaik adalah doa yang berada di dalam sholat. Tak baleni. Donga yang terbaik adalah doa yang ada di dalam sholat. Lengkap di dalam sholat itu doanya. Butuh doa apa? Lengkap. Doa nyauri utang ada. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, berilah belas kasih kepadaku. Wajburni. Wajburni artinya nambeli. Barang sing kurang ditambeli, barang sing ora lunas lunasi. Wajburni ono. Itu bagi yang punya hutang waca. Atau bagi yang usahanya seret. Setiap mau buka apapun, Rabbi fili warhamni wajburni warfani watini wa'afini wa'afu'ani, buka tokone. Bengkel kok sepi, Rabbi fili warhamni wajburni, buka bengkele. Pijet kok sepi, Rabbi fili warhamni. Pijetane lari. Okay. Sama. Kalau kita ingin masuk Raudhah, Allah sudah memberi doa kepada kita di dalam sholat. Doa yang terbaik. Bagaimana salam kepada Rasulullah? Sudah diajarkan di dalam sholat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika itu harapan saya hanya satu, ya Rasulullah. Ketika saya di Jawa, ketika saya di Indonesia, saya selalu mengucapkan salam untukmu ya Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka di tempat yang sedekat ini hanya 50 meter, hanya memandang makbarohmu. Kenapa engkau tidak memanggilku ya Rasulullah? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sudah banyak orang ngurusi HP, saya enggak ngurusi HP. Saya Rasulullah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dengan penjagaan yang ketat, tepat pada angka 116 assalamualaikum ayyuhan nabiyyu itu ada askar melengak. Datang ila Raudhah katanya. Apakah kamu mau ke Raudhah? Saya langsung nangis, ya Rasulullah. Engkau mengirimkan orang. Aku menjawab, na'am ya habibina. Langsung. Ustaz Khorik dulu, harik. Semua disuruh minggir. Masya Allah, masuk ke Raudhah. Sholat 2 rakaat. Doa. Kemudian ziarah makam Rasulullah SAW. Sabar. Jangan panik. Bingung urusan dunia, tasreh, download, itu urusan dunia. Kalau kita jauh-jauh dipanggil oleh Allah dan Rasulullah dari sini untuk ke sana, ya sandarannya sana. Ojo. Wa may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Berarti inti dari kesabaran itu berbuat atau ikhtiar. Inti dari kesabaran itu berbuat dan berikhtiar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail ke padang tandus bersama Hajarna,
bersama Sayyidah Hajar. Nabi Ismail yang masih bayi, Nabi Ibrahim berpaling. Hajar kaget. Wahai Nabi Allah ya Khalilur Rahman, tegakah engkau meninggalkan kami? Tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim. Karena secara basyariah meninggalkan anak istri di padang tandus sendirian, tidak ada air, tidak ada apapun, secara basyariah manusia pasti tidak tega. Tidak menjawab Nabi Ibrahim. Kemudian Siti Hajar mengatakan, bertanya, wahai Nabi Allah, wahai Khalilur Rahman, engkau meninggalkan kami ini karena perintah Allah atau hanya karena engkau takut aku cemburu kepada Saroh? Jadi bujune Nabi Ibrahim ono Saroh, ono Hajar. Kami dipisahkan yang begitu jauh itu apakah karena kamu takut kecemburuan atau ini perintah Allah? Jawaban Nabi Ibrahim, karena ini adalah perintah Allah. Baik, kata Hajar. Tinggalkan. Kalau Allah yang memerintahkan, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Akhirnya Nabi Ismail mulai menangis karena haus. Di kepanasan yang begitu dahsyat, otomatis air susu pun tidak mengalir karena dehidrasi. Akhirnya berlarilah Hajar antara Safa dan Marwah yang sekarang disebut apa? Sa'i. Ini kesabaran, ini tawakal, ini takwa. Dengan sabar menaati perintah Allah namanya takwa. Sabar berikhtiar bukan berarti aku tawakal. Gusti Allah nek ngirimi banyu kok ora ya ceblok-ceblok dhewe. Itu bukan sabar, itu putus asa. Atau katoken. Sabar dan katoken itu jaraknya sehelai rambut. Bedanya dari perbuatannya. Akhirnya berlari kecil. Ternyata Allah tidak mengeluarkan air dari ikhtiarnya Hajar, tapi Allah mengeluarkan air dari kaki suci kecil Nabi Ismail salam. Mungkin pangapunten, kita berbuat baik belum tentu dari kebaikan itu yang berhasil, belum tentu, tapi dari yang lain yang akan berhasil. Maka kewajiban kita apa? Ya bersa'i tiap hari. Kita seperti Hajar tiap hari, berikhtiar tiap hari. Tapi Allah membahasnya lewat jalan mana? Wallahu a'lam. Misal, Pak Wo karo Iwan. Pak Wo ini wongnya apian. Tak kakei. Tapi Pak Wo nggak pernah balas, tapi wongnya apian. Lah Iwan, iki jarang tak kei. Yo, sebentar-bentar nutok, sedik-sedik nutok. Tapi ternyata kita mengharapkan suatu saat ketika kita sulit, harapan saya Pak Wo atau Iwan yang menolong. Karena dua orang ini sering tak bantu. Ternyata justru kadang pertolongan Allah lewat orang lain. Seperti cerita roti yang diracun itu. Cerita roti yang diracun kemarin. Pun intinya apa? Takwa dan sabar. Qalu padha jawab sapa dulure Nabi Yusuf. Apakah engkau Yusuf betul? Bagaimana keadaanmu? Sungguh Allah telah memberi aku anugerah. Barang siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Maka balas kejahatan dengan kebaikan. Qalu padha matur sapa ikhwatu Yusuf. Tallahi, demi Allah laqad athar. Jadi teman-teman milih kaing sira sapa Allah Gusti Allah alaina ing atase kita. Wa in stune kita iku kuna ana sapa kita iku la khotiin, yekti wong kang padha salah kabeh. Kala jawab sapa Yusuf, la tasriba. La tasriba ora ana pemaido iku maujud. Alaikum ing atase sira kabeh. Al yauma ing dalem iki dina. Yaghfiru
Muga-muga ngapura sapa Allah Gusti Allah laku maring sira kabeh. Wa huwa utawi Allah iku Arhamur Rahimin. Luwih welas-welase wong kang aku welas kabeh. Qalu tallah. Saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan demi Allah, Allah lebih memilihmu daripada kami. Lebih menyayangimu daripada kami. Wa in kunna la khati'in. Sungguh kami adalah golongan orang-orang yang salah. Apa jawab Nabi Yusuf? Ki cara sampean piye jajal? Dulurmu menyakiti sampean, ingin membunuh, ingin menghabisi karena merasa iri dengki. Kemudian suatu saat sampean menjadi orang besar, dulurmu butuh, terus dulurmu ngakoni salah. Yo sepurane Dik, cara sampean jawab piye? Kok nggih. Roh dhewe ta kowe. Kene kok. Roh dhewe kene kok. Nayoh men. Nah inilah Nabi Yusuf mengatakan la tasriba alaikumul yaum. Mas, dulurku kabeh, aku tidak menganggap kalian bersalah. Hari ini dosamu, kesalahanmu sungguh telah hilang semua. La tasriba alaikumul yaum. Jadi Nabi Yusuf ketika disakiti, Nabi Yusuf ketika dicemploni neng sumur, sudah pernah saya jelaskan. Nabi Yusuf tidak menganggap saudaranya jahat. Nabi Yusuf tidak dendam, bahkan tidak menyimpan kejahatan saudaranya di dalam hati. Nabi Yusuf ketika disakiti saudaranya ridho. Saking welase Nabi Yusuf, ridhoni Nabi Yusuf, malaikat Jibril dugi ngancani. Jadi ketika kita disakiti orang, jangan ingat kesalahan orang, tapi fokus melangkah ke depan. Kalau kita fokus melangkah ke depan, tidak mengingat keburukan orang, maka Allah menurunkan anugerahnya. Ketika Nabi di penjara, kenapa penjaranya agak lama? Karena Nabi Yusuf mengingat. Tidak sebentar, agak lama, 7 tahun. Kenapa? Mengingat kesalahan Zulaikha. Jadi kalau ingin ujian kita cepat dibereskan sama Allah, kalau masalah kita ingin segera dibereskan sama Allah, kuncinya lupakan kesalahan orang lain yang berbuat kepada kita. Itu. Nek sampean iling-iling terus diuji sampean. Karena tujuan Allah tidak sampai kepada kita. Hati yang ridho, hati yang lapang. Lupakan, nah ini sing diarani la tathriba alaikumul yaum. Siapa? Saya tidak pernah menganggap sampean salah, Mas. Itu ujian hidup, enggak apa-apa ngoten. Bahkan didoakan yang firullahu lakum, Allah akan memaafkan kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Teng kitab niki, teng kitab Badai Uzur diterangkan bahwa terjadi perdebatan di antara para ulama. Setelah dimaafkan itu, apakah saudara-saudara Nabi Yusuf itu derajatnya diangkat oleh Allah? Ternyata ikhtilaf di antara para ulama. Ikhtalafa jama'atun minal ulama fi nubuwati ikhwati Yusuf. Faminhum mangkola maka him nabiyun siwa Yusuf alaihissalam. Wa minhum mangkola kulluhum anbiya. Wahum al-asbatu alladzina dzakarahumullahu fil Qur'anil azim. Ada 2 pendapat yang mengatakan bahwa setelah dimaafkan dosa-dosa kesalahan saudara Nabi Yusuf, sebagian saudara Nabi Yusuf ada yang menjadi nabi. Ada yang mengatakan semuanya menjadi nabi. Karena dimaafkan, didoakan. Masya Allah. Kita sering menjustis orang. Orang yang salah selamanya salah. Tidak. Jadi pahala kita nikel. Kenapa saudara Nabi Yusuf yang kita anggap kejam, yang kita anggap apa nek ngarani raja tega pingin mateni adike, itu kesalahan yang fatal kan? Tapi di akhir hayatnya mereka diangkat oleh Allah menjadi nabi.
Kenapa? Satu, karena doa orang yang dizolimi itu mustajab. Kemudian doa orang yang dizolimi mendoakan kebaikan. Sehingga orang ini dapat dua, orang yang jahat ini. Satu, dosanya diampuni oleh Allah. Dua, derajatnya diangkat oleh Allah. Sehingga mendapatkan hidayah. Sampean pernah mikir, ono wong dan pokoknya misalnya jahat karo sampean. Omahe sampean dieleki, diteletongi misalnya. Utawa usahane sampean dilok-lokke misalnya. Pernahkah sampean berpikir tengah malam, ya Allah, berikan rahmat untuknya. Ya Allah, aku kirim Fatihah untuknya. Ya Allah, ampuni dosa orang itu. Sebenarnya ketika kita mendoakan itu, doa ini mantul. Tul. Yang diampuni dosa kita dan dosa dia. Yang dapat rahmat kita dan rahmat dia. Nah itu mestinya dilakukan. Aku genyo. Gelo terus tak hizib nasor. Hizib nasor. Cek kurang cerdas saifi pisan. Karuan mati sak cindil-cindile. Ya pana-panan. Apa no tafsir? Gara-gara gelo terus tak hizib saifi terus tak cindil-cindile. Ya aja ngono cah. Lah, orang yang punya pola pikir seperti itu dibuat ruwet sama Allah. Enggak bisa bahagia. Karena urusannya belum selesai. Makanya selesaikan urusan kita dengan Allah. Selesaikan urusan kita dengan makhluk. Dengan cara apa? Kalau ada orang yang menzalimi kita, balas dengan kebaikan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Sehingga doa Nabi Yusuf ini tembus. Saudara-saudaranya yang jahat kepadanya diangkat menjadi nabi oleh Allah. Masya Allah. Jadi melanjutkan perjalanan Yusuf yang berliku-liku. Di mana Nabi Yusuf kecil dibuang oleh saudaranya di sumur. Dijual sebagai budak. Ditemukan oleh wazir. Seorang pejabat yang punya istri cantik. Ketika remaja Nabi Yusuf sudah dicintai sama sayyidahnya, sama juragannya, difitnah, dan akhirnya Nabi Yusuf dipenjara dan lain sebagainya. Nabi Yusuf disakiti oleh saudara-saudaranya sehingga saat itu Mesir menjadi negara makmur, sedangkan Syam, Palestina menjadi negara paceklik. Sehingga kebutuhan sandang pangan, kebutuhan pangan tergantung kepada negara Mesir. Ringkas cerita, akhirnya adik Nabi Yusuf ditahan. Akhirnya setelah ditahan, mereka tetap meminta belas kasihan Nabi Yusuf. Sebelumnya ini belum tahu kalau itu siapa Nabi Yusuf. Akhirnya terus minta dibawakan bahan-bahan pokok makanan. Nabi Yusuf menjawab, hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi id antum jahilu. Hai kalian orang yang dari Syam, dari Palestina, apakah kalian tahu apa yang kalian perbuat terhadap Yusuf dan saudara Yusuf namanya siapa? Bunyamin. Ibu Nabi Yusuf namanya Rahel. Jailing, sing layan lali mikir utang. Nggih, ibu Nabi Yusuf namanya Rahel. Bapak Nabi Yusuf namanya Yakub. Nabi Yakub. Apakah kalian tahu yang kalian perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kalian dulu bodoh, melakukan kebodohan? Akhirnya curiga saudara-saudaranya ini. Karena menteri ekonomi ini wajahnya mirip Nabi Yusuf dan ada andeng-andeng di sebelah kirinya. Jadi kawe cilik Nabi Yusuf andeng-andengnya yang sebelah kiri ada kiri kene to kene. Oh kene yo. Ayo. Sing kene. Jadi ada tai lalat kecil yang itu menjadi penanda bahwa itu adalah Yusuf. A'innaka la anta Yusuf. Apakah tuan ini adalah Yusuf? Ya, kata Yusuf. Ana Yusuf. Wa hadza akhi, dan ini adalah Benyamin, saudaraku. Qad mannallahu alaina. Sungguh Allah telah memberi anugerah kepada kita. Innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Barang siapa yang bertakwa
Barang siapa yang bersabar, takwa dan sabar dipadukan, maka sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi sebenarnya ada dua saudara, yang satu jahat, yang satu baik. Yang jahat ingin merebut haknya yang baik. Ini apa yang dilakukan yang baik? Yang dilakukan yang baik harus apa? Piye tau gak jawab ya? Sampean duit dulur kelakuannya elek. Kita punya saudara kelakuannya buruk, sering merampas hak kita. Seperti saudara Nabi Yusuf. Kemudian kalau kita punya saudara seperti itu, apa yang kita perbuat? Bersabar atau berbuat baik? Bersabar dan berbuat baik dua hal yang berbeda loh. Nek bersabar, kowe ora males, tidak membalas, tapi kalau berbuat baik, kita balas keburukannya dengan kebaikan. Ayo, sing bener sing ndi? Ayo, berbuat baik. Kalau berbuat baik pasti sabar. Kalau sabar belum tentu berbuat baik. Kok ndang imbang tok deh. Nggih, innahu mayyattaqi wa yasbir. Tapi kalau Nabi Yusuf dipamari qad manallahu alaina. Sungguh Allah telah memberi anugerah kepada kita. Pertama begini urutannya. Awake duwe dulur kandung, dek dulur tiri, dek dulur apa pokoknya dulur. Islam itu sangat memuliakan saudara. Bah itu saudara tiri, bah itu saudara kandung, bah itu saudara saliyane tiri apa? Dulur temon, angkat, ono ae. Itu dimuliakan. Dengan bukti apa? Bahwa bapak tiri selamanya tidak bisa menikahi anak tiri. Anak tiri selamanya tidak bisa menikahi ibu tiri. Selama orang tua itu dukhul apa dukhul itu? Ya dukhul. Anu pokoknya ya. Ketika orang tua kita sudah berjima dengan ibu kita, ibu kita itu maksudnya ibu kita nikah sama bapak tiri kita. Berarti hubungan kita dengan bapak tiri ini seperti hubungan ayah. Karena apa? Karena haram dinikah. Makanya jangan bedakan. Nah, kemudian bagaimana kalau ada saudara kita yang keluarganya buruk? Yang pertama kita bersyukur. Wong punya saudara jahat kok bersyukur. Berterima kasih kepada Allah. Karena orang bersyukur pasti ditambah. Orang bersabar masuk surga sama. Ya Allah, Engkau mengirimkan saudaraku dengan keburukannya agar aku bisa membalasnya dengan kebaikan. Sampai duit dulur jahat itu artinya kita dikuatkan oleh Allah dengan kejahatannya. Kita disuruh oleh Allah untuk bersabar atas kejahatannya. Setelah itu kita membalas kejahatannya dengan kebaikan. Masya Allah. Ini ajaran Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak pernah membalas. Wong Nabi Yusuf masih kecil, sudah dibuang. Sebenarnya niat untuk dibunuh. Nabi Yusuf tidak membalas. Tapi justru yang diberi anugerah oleh Allah, Nabi Yusuf atau saudaranya? Nabi Yusuf. Mulane orang yang ngalah pasti mulia. Orang yang serakah pasti hina. Saya tidak mengatakan insya Allah. Pasti. Karena itu sudah janjinya Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah bersabda bahwa orang tawadhu oleh Allah, orang yang mengalah diangkat oleh Allah, orang yang sombong serakah dihinakan oleh Allah. Makanya penak dadi wong serakah apa penak dadi wong ngalah. Dadi kok sampean nganggo klambi apik, kok dulure lewat, "Dik, klambine kok apik." Tak minta, "Dik, monggo Mas, wis gak usah mikir maneh." Allah akan memberi baju yang lebih baik. Kakak lewat nih, "Le, jendelomu kok apik, pengen buat coplok toh Mas?" "Monggo." Nyoh, nanti sama Allah diganti jendela yang lebih baik. Itu kuncinya. Pertama, kalau ada saudara kita jahat sama kita, bersyukurlah. Setelah kita bersyukur, bersabar. Setelah sabar kita membalas. Tapi membalasnya dengan kebaikan. Ada pertanyaan.
kemarin, Pak Yai, saya itu sudah mengamalkan ilmunya. Tapi sama saudara saya, setiap saya ke sana bawa wewean. Wewean itu ater. Jadi wewean ater-ater itu isinya pitik merkungkung, endok, ya, terus nasi, terus jangan lauk pauk. Kemudian diserahkan ke saudara yang membenci kita, digawak, dibuang. Kita ngasih lagi atau tidak? Ngasih, tapi kan mubadzir. Maka buang, kata siapa mubadzir? Itu berarti derajat kita baru sedekah untuk pitik dan lain sebagainya. Bukan kita yang membuang. Kita ingin bersedekah kepada manusia, tapi Allah memberi gambaran kepada kita, keikhlasanmu baru sebatas sedekah untuk ayam. Jangan marah. Alhamdulillah, gua gak popo, sesuk balik mana. Ada satu kisah, Ma'ruf Al-Karhi itu punya tetangga bukan muslim, Nasrani, tetangga petembo. Lah namanya orang ulama zuhud, tembok itu gak leponan. Pas kamarnya Ma'ruf Al-Karhi iku pas WC-ne wong Nasrani. Jadi nek buang air besar iku merebes. Ditadai karo Ma'ruf Al-Karhi, tos ambune ya ora karu-karuan. Iku coro sampean. Iku wong Nasrani iki diapake. Kok beres-beres piye? Langsung beres. Ma'ruf Al-Karhi bersyukur. Ini mungkin Allah memberi derajat kamarku baru sebatas bau busuk yang aku terima dari saudaraku Nasrani. Sampai suatu saat ini kok nggak ada bau busuk. Kemana? Akhirnya Ma'ruf Al-Karhi bertamu, ternyata saudara ini sakit, sudah tidak kencing, sudah tidak buang air besar 3 hari. Tidak buang air besar 3 hari. Akhirnya nggak ada yang merawat, dirawat oleh Ma'ruf Al-Karhi. Kemudian ada temennya ini buang air besar di rumahnya. Dia tahu, tos, ya Allah. Ini apa? Itu adalah WC-mu yang tepat bersebelahan dengan kamarku. Berapa kamu bersabar? Berapa tahun? 14. Nggak pernah protes. 14. Apa kata orang Nasrani? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makanya benar dawuh Kanjeng Nabi, al-muslimu mir'atul muslim. Kalau kita ngajak orang masuk Islam, enggak keluar-keluar takbir di tengah jalan. Berikan perilaku terbaik, inilah perilaku muslim. Yaitu tidak membalas kejahatan orang lain dengan perilaku jahat, tapi balaslah dengan kebaikan. Masya Allah. Qad man alaina. Sungguh Allah telah memberi anugerah kepada. Jadi kalau ada orang jahat kepada kita, pertama lakukan bersyukurlah. Bersyukur, ya Allah, terima kasih engkau mengirimkan orang ini kepadaku. Sehingga aku akan kuat, aku akan bersabar. Kemudian doakan dia, kirim Fatihah tiap tengah malam. Al-Fatihah ila wong kae, Al-Fatihah bacakan Al-Fatihah agar hatinya lunak. Ojo rasa terus kue gak duwe prestasi apa-apa ning gone wonge. Ya, kemudian balas keburukannya dengan kebaikan. Ini jenis kalau kita bisa seperti itu, bisa seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, jawabannya qad mannallahu alaina. Allah sungguh telah memberi anugerah kepada kita. Innahu mayattaqi wa yasbir. Orang yang bertakwa, bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Makanya kemarin ketika saya nilai Zam-Zam. Jadi Zam-Zam itu dulu kan di dekatnya Ka'bah, sekitaran Ka'bah. Di sekitaran Jabal Abil Qubais. Sekarang ditampung. Ketika saya melihat penampungan Zam-Zam itu, teringat pada satu cerita bahwa
Kita itu harus mengajarkan saudara kita, istri kita, anak kita, teman-teman kita dengan kesederhanaan hidup dan kesederhanaan berpikir. Bahwa prestasi tertinggi kita di hadapan Allah di dunia dan akhirat adalah ghufran. Orang yang sukses itu bukan orang yang berpangkat tinggi, berjabatan tinggi, orang yang punya uang banyak, bukan. Ketua partai, bukan. Ketua rumah sakit, bukan. Siapa orang yang berhasil, yang sukses? Adalah orang yang mendapatkan ghufran, ampunannya Allah. Siapapun dia, kalau dia dapat ghufran, dapat ampunannya Allah, itulah orang yang sukses. Siapapun. Bisa jadi ketua rumah sakit, dapat ghufran, sukses. Kiai dapat ampunan Allah, sukses. Petani dapat ampunan Allah, sukses. Makanya kita hidup itu hanya ingin mendapatkan rahmat ampunannya Allah. Saya teringat satu kisah. Zakaria Al-Ansori itu punya 2 anak gadis. Siapa Zakaria Al-Ansori? Beliau ulama yang hidup di Mekah. Dia muftil Haramain, dia mufti Mekah, Madinah. Zakaria Al-Ansori punya 2 putri yang cantik yang dinikahi oleh santri beliau sendiri. Jadi biasa kiai 2 anak wedok terus mek mantu santri itu sudah ada sanatnya. Nah ini yang santrinya yang diambil mantu namanya itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang kedua Imam Ar-Romli. Kalau kita sering baca kitab-kitab fikih itu ada Imam Nawawi dan Imam Ar-Romli. Lah Imam Nawawi itu rivalnya Imam Ar-Romli. Rival itu maksudnya kelasnya sama. Dilalah kersane Allah. Ibnu Hajar Al-Haytami karena hidup di padang pasir, di padang tandus di Mekah. Ibnu Haytami hidupnya sederhana. Kekurangan. Sedangkan Imam Ar-Romli, beliau hijrah ke Mesir. Jadi anak sing wedok dibawa ke Mesir satu, dibawa Imam Ar-Romli, yang satu tetap di Mekah, Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami miskin, Imam Ar-Romli di Mesir kaya raya. Suatu saat 2 orang anak dan menantu berkumpul. Yang laki-laki mujalasah dengan para lelaki, yang perempuan juga mujalasah dengan perempuan. Lah akhirnya adik iki ngomong ning dari Mbak Ane. Sing bojone Ibnu Hajar matur, "Mbak, ya Dik, bejo Mbak, Pak sampean." "Lu kenapa, Dik?" "Masya Allah sampean dinikah oleh Imam Ar-Romli, ulama yang masyhur, fikih, hadis masyhur, kaya, tidak kekurangan satu apapun. Beda dengan suamiku yang di sini, di padang tandus ini, kekurangan." Ibnu Hajar Al-Haytami mendengar pembicaraan itu. Bahwa ternyata istrinya masih membandingkan kekayaannya dengan kakaknya. Akhirnya Imam Ar-Romli pulang beserta istrinya. Ibnu Hajar memanggil istrinya. "Dek, nggih Bah, ayo melu aku. Teng pundi Bah jalan-jalan?" Diajak ke sumur Zam-Zam. Di sumur Zam-Zam ini Ibnu Hajar Al-Haytami nimbo. Mengambil 1 timba air. Ada satu timba air ini didamu oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. "Ya ma'a Zam-Zam, wahai air Zam-Zam. Kun dhahaban biiznillah. Jadilah engkau emas atas izin Allah." Seketika air Zam-Zam 1 ember, 1 timba. Biiznillah. Saking iktimatnya, saking sesandenane Ibnu Hajar kepada Allah. Sampai air Zam-Zam pun nurut. "Ya ma'a Zam-Zam, kun dhahaban biiznillah." Wahai air Zam-Zam, engkau jadilah emas atas izin Allah. Seketika jadi emas. "Dek, nggih Bah, ikhtari baina dzahab wa Ibnu Hajar Al-Haytami." "Dek, pilihlah di antara emas atau Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau engkau memilih emas, bawalah emas ini ke rumah, tapi aku akan meninggalkan rumah ini.
kalau engkau memilihku, maka biar emas ini pergi. Nangis bojone. Nangis, ya Allah, salah. Bandingno iku apa? Salah. Kira-kira kalau istrine jenengan. Istrine jenengan kongkon milih emas sak ember karo milih jenengan pilih pundi? Milih emas kim. Masya Allah. Akhirnya karena inilah ulama-ulama dulu seperti itu biasa. Mengajarkan istri-istrinya untuk zuhud. Maka kemarin itu saya itu agak tersiksa ketika di Mekah itu tersisa satu hal. Tersisa satu hal ini bagi yang ingin poligami dengarkan. Bagi yang ingin poligami dengarkan. Saya itu satu kamar dengan ulama-ulama hebat, ulama-ulama sepuh yang semua istrinya banyak. Ada yang 4, 3, 2. Saya selama 24 hari di Mekah itu nanti orang muslim itu yang istrinya satu masuk neraka dulu sebelum ke surga. Iki aja roh bojomu ya. Nanti orang muslim yang istrinya satu masuk neraka dulu sebelum ke surga. Loh kenapa bah? Saya katakan gitu. Karena nanti kamu akan ditanya. Misalnya siapa? Di hati. Istrimu berapa? 1. Kenapa istrinya 1? Takut sama istri. Barang siapa takut kepada selain Allah, itu tempatnya surga atau neraka? Loh, mesti jawab loh. Waduh, kacau. Lah ya barang siapa yang punya rasa takut kepada selain Allah, itu tempatnya surga atau neraka? Nah, ya kok jawab. Itu bagi yang istri 1. Makanya saya agak diteror sama ibu-ibu. Pak Yai jangan nikah lagi. Kenapa? Kan suami saya muridnya Pak Yai. Kalau tiru repot. Waduh, urung-urung mesti teror. Saya pahami. Kenapa ulama-ulama yang bareng saya itu istrinya banyak tapi bahagia? Bahagia betul, saya menyaksikan bahagia betul. Ketika telepon mereka saling berkirim kabar sesama istri satu dengan yang lain. Ternyata saya tanya, apa resepnya Pak? 1. Mereka dari awal memang kita tarbiyah. Ketika awal menikah sudah ditarbiyah untuk 1. Melakukan semua sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Kamis dikerjakan, tahajud duha dikerjakan, pakai celak dikerjakan, siwak dikerjakan, semua sunnah dikerjakan. Dan istrinya diajak untuk melakukan sunnah itu. Sehingga istrinya sangat taat, sangat sholihah. Ketika semua sunnah sudah dikerjakan, ulama ini bertanya, Dek, ya Pak, aku kerjakan Dek. Jangan sampai Rasulullah nuntut saya karena ada sunnah yang belum aku kerjakan. Apa kata istrinya? Masya Allah, Bah, tinggal 1 yang belum, Bah. Rasulullah istrinya banyak, apa hanya saya? Kerjakan, Bah, jangan sampai apa tidak melakukan sunnah. Loh, wong rai-rai ngene. Wah, masih banyak sunnah yang lain yang belum kalian kerjakan. Istrimu masih banyak tahu celamu. Umpomo bojomu, istrimu tak kasih 2 kain atau 2 kertas putih, tak suruh nyatet kebaikan suami dan keburukan suami, 2 kertas sama-sama putih, kira-kira banyak baiknya atau buruknya? Lah ngono kok ape poligami? Oh saya lagi sadar, Masya Allah, oh berarti ada ilmunya. 2, tanamkan pada istri kita bahwa kita ini milik Allah. Ketika awal menikah, Dik, kita ini hamba Allah. Sebagai hamba, jangan mencintai hamba terlalu berlebihan. Adik mencintai abah
seperapat saja. Begitu juga saya mencintai adik seperapat saja. Jangan takut untuk kehilangan dan jangan takut untuk dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa betul-betul fokus beribadah kepada Allah. Karena hakikatnya kita makhluk untuk beribadah, makhluk Allah. Seperapat. Kalau istri sudah mencintai hanya seperapat, kita mencintai seperapat, masih ada 3/4 yang lain. Sisanya. Oh ngono. Jadi ditarbiyah dari awal. Urung lagi kopil turnya ke adik, hidup semati dek. Pas 100% wis angel-angel. Ada yang siap poligami lagi? Halo. Tarbiyahnya. Kalau Anda bisa mentarbiah, monggo. Jangan gunakan poligami sebagai alat candaan, tapi harus betul-betul dengan ilmu yang baik. Tak tanya, bah, saya punya itu teman pesantren, bah. Ketika istrinya satu, anaknya baik-baik, bah. Usia SMP baik, usia SMA baik. Menikah lagi, brutal anaknya. Benci sama abahnya. Lah itulah. Kalau ingin poligami, jangan menunggu anak besar. Kapan? Ya saat anak-anak kita masih kecil. Tahunya ini ibu 1, ibu 2, ibu 3. Nggak terkonsep, nggak terkontaminasi dengan orangnya. Walah Pak Eko, duh anakku wis SD. Ah, wis. Barang siapa yang bersyukur, bersabar, bertakwa, membalas keburukan orang lain dengan kesabaran dan dengan kebaikan, maka Allah pasti memberi anugerah kepada kita. Enak ya? Jadi kalau seperti ini, orang itu nggak akan punya musuh. Yang ada hanya ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah. Sehingga hati ini menjadi lapang. Orang-orang yang hatinya sempit, sumpek, ruwet, itu karena pasti mikir makhluk. Kalau mikir Allah, mikir akhirat, nggak ada sumpek, nggak ada ruwet. Yang di sini yang paling sumpek siapa? Atau yang sumpeknya ringan? Mas Anto sumpeknya apa? Sesuk sing gawe tuku wedake bojo habis yo. Makhluk kan yang dipikir. Pun. Berarti jawabannya mayattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Barang siapa yang bertakwa dan mau bersabar, Allah akan membalas. Kemarin ada satu kisah nyata. Orang haji itu sekarang kalau masuk Raudhah, Raudhah itu satu taman surga yang ada di antara makamnya Rasulullah. Kalau sekarang, kalau dulu rumahnya Rasulullah dan mimbar Masjid Nabawi, di antaranya itu ada tempat sempit namanya Raudhah, surga, taman surga. Kita masuk ke Raudhah, maka sama halnya kita mencatatkan nama kita di surga. Allahumma amin. Semoga jamaah ini nanti semua bisa masuk Raudhah dan nanti menyebabkan kita masuk surganya Allah. Allahumma amin. Sekarang orang haji itu harus pakai aplikasi. Kalau ingin masuk Raudhah harus aplikasi download, namanya aplikasi Tawakalna. Tawakalna. 2 jam sebelum masuk harus daftar. Kita membayangkan 3 juta orang berkumpul dalam satu tempat. 3 juta orang berkumpul dalam satu tempat, download kabeh. Kira-kira error napa mboten? Banyak errornya. Orang seusia saya sudah bingung. Saya gaptek, nggak pinter dolanan HP. Sama Mas Kofik dikasih HP yang berkekuatan tinggi, yo nganggo risite WA tok. Disuruh aplikasi download Tawakalna, nyerah, nggak bisa. Orang-orang berebut dalan menuju Raudhah dan makom Rasulullah itu digawe umat ngene. Jadi ben antri panjang, sudah ada aplikasi masuk, Ketika itu saya dan teman sama staf Nurholik ya mau download bagaimana? Wong kita nggak bisa. Tapi saya meyakini bahwa doa yang terbaik adalah doa yang berada di dalam sholat. Tak baleni. Donga yang terbaik
adalah doa yang ada di dalam sholat. Lengkap di dalam sholat itu doanya. Butuh doa apa? Lengkap. Doa nyauri utang ada. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, berilah belas kasih kepadaku. Wajburni. Wajburni artinya nambeli. Barang sing kurang ditambeli. Barang sing ora lunas di lunasi. Wajburni ono. Itu bagi yang punya hutang wacono. Atau bagi yang usahanya seret. Setiap mau buka apapun, Rabbi fili warhamni wajburni warfani watini wa'afini wa'afu'ani, buka tokone. Bengkel kok sepi, Rabbi fili warhamni wajburni, buka bengkele. Pijet kok sepi, Rabbi fili warhamni. Pijetane lare. Okay. Sama. Kalau kita ingin masuk raudhah, Allah sudah memberi doa kepada kita di dalam sholat. Doa yang terbaik. Bagaimana salam kepada Rasulullah? Sudah diajarkan di dalam sholat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika itu harapan saya hanya satu, ya Rasulullah. Ketika saya di Jawa, ketika saya di Indonesia, saya selalu mengucapkan salam untukmu ya Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka di tempat yang sedekat ini hanya 50 meter, hanya memandang makbarohmu. Kenapa engkau tidak memanggilku ya Rasulullah? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sudah banyak orang ngurusi HP, saya enggak ngurusi HP. Rasulullah assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dengan penjagaan yang ketat, tepat pada angka 116 assalamualaikum ayyuhan nabiyyu itu ada askar melengak. Ada askar melengak. Datang. Ila raudhah katanya. Apakah kamu mau ke raudhah? Saya langsung nangis ya Rasulullah. Engkau mengirimkan orang. Aku menjawab, na'am ya habibina. Langsung. Ustadz Khorik dong. Harik. Semua disuruh minggir. Semua disuruh minggir. Masya Allah, masuk. Masuk ke raudhah. Sholat 2 rakaat. Doa. Kemudian ziarah makam Rasulullah SAW. Sabar. Jangan panik. Bingung urusan dunia. Tasreh, download. Itu urusan dunia. Kalau kita jauh-jauh dipanggil oleh Allah dan Rasulullah dari sini untuk ke sana, ya sandarannya sana. Ojo. Wa may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Berarti inti dari kesabaran itu berbuat atau ikhtiar. Inti dari kesabaran itu berbuat dan berikhtiar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail ke padang tandus bersama Hajarna, bersama Sayyidah Hajar. Nabi Ismail yang masih bayi, Nabi Ibrahim berpaling. Hajar kaget. Wahai Nabi Allah ya Khalilar Rahman, tegakah engkau meninggalkan kami? Tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim. Karena secara basyariah meninggalkan anak istri di padang tandus sendirian, tidak ada air, tidak ada apapun, secara basyariah manusia pasti tidak tega. Tidak menjawab Nabi Ibrahim. Kemudian Siti Hajar mengatakan, bertanya, wahai Nabi Allah, wahai Khalilur Rahman, engkau meninggalkan kami ini karena perintah Allah atau hanya karena engkau takut aku cemburu kepada Saroh? Jadi bujune Nabi Ibrahim ono Saroh, ono Hajar. Kami dipisahkan yang begitu jauh itu apakah karena kamu takut kecemburuan atau ini perintah Allah? Jawaban Nabi Ibrahim, karena ini adalah perintah Allah.
baik, kata Hajar, tinggalkan. Kalau Allah yang memerintahkan, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Akhirnya Nabi Ismail mulai menangis karena haus. Di kepanasan yang begitu dahsyat, otomatis air susu pun tidak mengalir karena dehidrasi. Akhirnya berlarilah Hajar antara Safa dan Marwah yang sekarang disebut apa? Sa'i. Ini kesabaran, ini tawakal, ini takwa. Dengan sabar menaati perintah Allah, namanya takwa. Sabar berikhtiar bukan berarti aku tawakal. Gusti Allah nek ngirimi banyu kok ora ya ceblok-ceblok dewi. Itu bukan sabar, itu putus asa. Atau katoken. Sabar dan katoken itu jaraknya sehelai rambut. Bedanya dari perbuatannya. Akhirnya berlari kecil. Ternyata Allah tidak mengeluarkan air dari ikhtiarnya Hajar, tapi Allah mengeluarkan air dari kaki suci kecil Nabi Ismail alaihissalam. Mungkin pangapunten, kita berbuat baik belum tentu dari kebaikan itu yang berhasil, belum tentu, tapi dari yang lain yang akan berhasil. Maka kewajiban kita apa? Ya bersa'i tiap hari. Kita seperti Hajar tiap hari, berikhtiar tiap hari. Tapi Allah membahasnya lewat jalan mana? Wallahu a'lam. Misal, Pak Wo karo Iwan. Pak Wo ki wonge apian. Tak kakei. Tapi Pak Wo nggak pernah balas, tapi wonge apian. Lah Iwan, iki jarang tak kei. Yo sebentar-bentar nutok, sedik-sedik nutok. Tapi ternyata kita mengharapkan suatu saat ketika kita sulit, harapan saya Pak Wo atau Iwan yang menolong. Karena dua orang ini sering tak bantu. Ternyata justru kadang pertolongan Allah lewat orang lain. Seperti cerita roti yang diracun itu. Cerita roti yang diracun kemarin. Pun intinya apa? Takwa dan sabar. Kalu podo jawab sapa dulure Nabi Yusuf. Apakah engkau Yusuf betul? Bagaimana keadaanmu? Sungguh Allah telah memberi aku anugerah. Barang siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Maka balas kejahatan dengan kebaikan. Kalu podo matur sapa ikhwatu Yusuf. Tallahi, demi Allah laqad athar. Jadi teman-teman milih kaing sira sapa Allah Gusti Allah alaina ing atase kita. Wa in stune kita iku kuna ana sapa kita iku la khotiin, yekti wong kang padha salah kabeh. Kala jawab sapa Yusuf, la tasriba. La tasriba ora ana pemaido iku maujud. Alaikum ing atase sira kabeh. Al yauma ing dalem iki dina. Yang firu muga-muga ngapura sapa Allah Gusti Allah laku maring sira kabeh. Wa huwa utawi Allah iku arhamur rahimin. Luwih welas-welase wong kang aku welas kabeh. Qalu tallah. Saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan demi Allah. Allah lebih memilihmu daripada kami. Lebih menyayangimu daripada kami. Wa in kunna la khotiin. Sungguh kami adalah golongan orang-orang yang salah. Apa jawab Nabi Yusuf? Kicara sampean piye jajal? Dulurmu menyakiti sampean. Ingin membunuh, ingin menghabisi. Karena merasa iri dengki. Kemudian suatu saat sampean menjadi orang besar, dulurmu butuh, terus dulurmu ngakoni salah. Yo sepurane dik, cara sampean jawab piye? Kok nggih. Roh dhewe ta kowe. Kene kok roh dhewe.
Kene kok. Nah, ya men. Nah, inilah Nabi Yusuf mengatakan la tathriba alaikumul yaum. Mas, dulurku kabeh, aku tidak menganggap kalian bersalah. Hari ini dosamu, kesalahanmu sungguh telah hilang semua. La tathriba alaikumul yaum. Jadi Nabi Yusuf ketika disakiti, Nabi Yusuf ketika dicemploni neng sumur, sudah pernah saya jelaskan. Nabi Yusuf tidak menganggap saudaranya jahat. Nabi Yusuf tidak dendam, bahkan tidak menyimpan kejahatan saudaranya di dalam hati. Nabi Yusuf ketika disakiti saudaranya ridho. Saking welase Nabi Yusuf, ridho ni Nabi Yusuf, malaikat Jibril dugi, ngancani. Jadi ketika kita disakiti orang, jangan ingat kesalahan orang. Tapi fokus melangkah ke depan. Kalau kita fokus melangkah ke depan, tidak mengingat keburukan orang, maka Allah menurunkan anugerahnya. Ketika Nabi di penjara, kenapa penjaranya agak lama? Karena Nabi Yusuf mengingat. Tidak sebentar, agak lama, 7 tahun. Kenapa? Mengingat kesalahan Zulaikha. Jadi kalau ingin ujian kita cepat dibereskan sama Allah, kalau masalah kita ingin segera dibereskan sama Allah, kuncinya lupakan kesalahan orang lain yang berbuat kepada kita. Itu. Nek sampean iling-iling terus diuji sampean. Karena tujuan Allah tidak sampai kepada kita. Hati yang ridho, hati yang lapang. Lupakan, nah ini sing diarani la tathriba alaikumul yaum. Siapa? Saya tidak pernah menganggap sampean salah, Mas. Itu ujian hidup, enggak apa-apa, ngoten. Bahkan didoakan yang firullahu lakum, Allah akan memaafkan kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Teng kitab niki, teng kitab Badai Uzur diterangkan bahwa terjadi perdebatan di antara para ulama. Setelah dimaafkan itu, apakah saudara-saudara Nabi Yusuf itu derajatnya diangkat oleh Allah? Ternyata ikhtilaf di antara para ulama. Ikhtalafa jama'atun minal ulama fi nubuwati ikhwati Yusuf. Faminhum man qala ma kahim nabiyun siwa Yusuf alaihissalam. Wa minhum man qala kulluhum anbiya. Wa hum al asbatu alladzina dzakarahumullahu fil Qur'anil azim. Ada 2 pendapat yang mengatakan bahwa setelah dimaafkan dosa-dosa kesalahan saudara Nabi Yusuf, sebagian saudara Nabi Yusuf ada yang menjadi nabi. Ada yang mengatakan semuanya menjadi nabi. Karena dimaafkan, didoakan. Masya Allah. Kita sering menjustis orang. Orang yang salah selamanya salah. Tidak. Jadi pahala kita nikel. Kenapa saudara Nabi Yusuf yang kita anggap kejam, yang kita anggap apa nek ngarani raja tega pingin mateni adike, itu kesalahan yang fatal kan? Tapi di akhir hayatnya mereka diangkat oleh Allah menjadi nabi. Kenapa? Satu, karena doa orang yang dizolimi itu mustajab. Kemudian doa orang yang dizolimi mendoakan kebaikan. Sehingga orang ini dapat 2, orang yang jahat ini. 1, dosanya diampuni oleh Allah. 2, derajatnya diangkat oleh Allah. Sehingga mendapatkan hidayah. Sampeyan pernah mikir, ono wong dang, pokoknya misalnya, jahat karo sampeyan. Omahe sampeyan dieleki, diteletongi misalnya. Utawa usahane sampeyan dilok-lokke misalnya. Pernahkah sampeyan berpikir tengah malam, ya Allah, berikan rahmat untuknya. Ya Allah, aku kirim Fatihah untuknya. Ya Allah, ampuni dosa orang itu. Sebenarnya ketika kita mendoakan itu, doa ini mantul. Tul. Yang diampuni dosa kita dan dosa dia. Yang dapat rahmat kita dan rahmat dia. Nah itu mestinya yang dilakukan. Aku genyo. Gelo terus tak hizib nasor.
Hizib Nasor, cek kurang cerdas, Saifi pisan. Karuan mati sak cindil-cindile. Ya pana-panan. Apa no tafsir? Gara-gara gelo terus tak Hizib Saifi terus sak cindil-cindile. Ya aja ngono cah. Lah, orang yang punya pola pikir seperti itu dibuat ruwet sama Allah. Enggak bisa bahagia. Karena urusannya belum selesai. Makanya selesaikan urusan kita dengan Allah. Selesaikan urusan kita dengan makhluk. Dengan cara apa? Kalau ada orang yang menzalimi kita, balas dengan kebaikan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Sehingga doa Nabi Yusuf ini tembus. Saudara-saudaranya yang jahat kepadanya diangkat menjadi nabi oleh Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.